Salam, apa kabar? Tentu dalam keadaan sehat, sukacita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian pemirsa yang melihat nonton video ini. Kali ini saya akan membahas ataupun menanggapi khotbah daripada Pendeta Dr. Insinyur Wignyotanto MMMTH. Di sini saya tidak memperdebatkan ataupun menyatakan khotbahnya melenceng, tetapi hanya menanggapi dan meluruskan ada beberapa bagian khotbahnya yang menyatakan ketidaksesuaian dari Alkitab. Dari isi khotbahnya saya sudah mendengarkan semuanya dari awal sampai akhir dan tidak terputus saya mendengarnya. Saya buat rangkaian yang dari menit pertama sampai menit terakhir. Saya mendengarkannya terus dan akhirnya saya menanggapi perihal isi khotbahnya. Isi khotbah tersebut menyatakan dengan tema apakah menengking COVID-19 Alkitabiah. Kalau dari tema yang disampaikan, ini menjelaskan tentang virus corona COVID-19. Saya dengar isi khotbah tersebut ada beberapa bagian saja. Jadi pokok pembahasan ini saya bagi 3 bagian. Isi khotbah dari Bapak Pendeta Wigno ini, pembahasannya ada beberapa hamba Tuhan yang mungkin dia dengar atau bagaimana, atau pernah dia dengar info atau bagaimana, tapi dia katakan hamba Tuhan tersebut kalau memang menengking atau mendoakan COVID-19 bisa ditengking, pastilah sudah efektif dan sudah ada hasilnya sampai sekarang. Kalau Tuhan berkenan, pastilah ada angka-angkanya semakin turun. Di sini pemirsa YouTube, jangan berhenti menonton ini supaya tuntas dan dapat menganalisa yang benar di mana, sehingga tidak memahami separuh-separuh saja. Nanti di sini akan saya buat sesi videonya di mana letak daripada yang harus diluruskan secara Alkitabiah, secara Alkitab, sehingga kita memahami Alkitab dengan benar. Pertama, dia menyatakan penengkingan itu membuktikan dia benar atau tidaknya harus terjadi pada saat itu juga. Contoh, saya berdoa atau para hamba Tuhan berdoa dan dia juga pun berdoa. Dia katakan pada saat kita berdoa dan meminta Tuhan menurunkan kuasanya untuk menghentikan virus atau menengking virus corona supaya selesai, dia mengatakan secara efektif ada fakta dan data di lapangan. Artinya secara logika, dia menginginkan langsung ada secara efektif angka berubah turun hitungan hari atau minggu. Itu jawaban dia pertama dari isi khotbahnya, penjelasan khotbah tersebut. Saya rasa kalau penjelasan khotbah seperti itu, artinya kita memaksa Tuhan untuk menghentikan seketika. Kita bisa berdoa, kita bisa menengking, kita bisa meminta kuasa kepada Yesus untuk menengking virus corona. Jadi kalau tidak saat ini dijawab doa kita, kalau bukan minggu ini dijawab doa kita, bukan berarti bohong hamba Tuhan tersebut, bukan berarti bohong. Karena saya ambil daripada dasar Alkitabnya, Yakobus 5 ayat
ayat 13 sampai 15. Saya bacakan. Saya ulangi sekali lagi. Saya berdasarkan Alkitab tetap berpatokan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang yang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Dasar Alkitabnya, jika seseorang menderita sakit, baiklah ia memanggil seorang hamba Tuhan atau penatua untuk mendoakan yang sakit tersebut. Masalah doa belum dijawab atau belum sembuh atau belum selesai ini virus corona, itu bukan berarti bohong. Ada proses, tidak instan. Hamba Tuhan bekerja, penatua bekerja, pelayan bekerja untuk mendoakan setiap yang sakit, untuk mendoakan setiap orang yang menderita. Dan yang didoakan pun dia harus mengimani juga dan yakin, supaya antara doa dan usaha tadi bekerja juga, dan si pendoa dan yang didoakan pun juga beriman dua-duanya, sehingga mujizat turun. Jadi kalau belum ada reaksi, berarti mungkin yang didoakan belum meyakini dari yang mendoakan tadi. Dan ada selanjutnya, ayat yang berikutnya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi antara si pendoa dan yang didoakan harus mengaku dosa juga. Ya, jadi saling mendoakan juga. Yakobus menjelaskan di sini doa orang benar besar kuasanya. Dan yang didoakan juga harus beriman juga. Jadi kalau kita doakan terus tengking, yang kita tengking juga nggak beriman. Misalnya kita mendoakan orang sakit dalam nama Yesus, tapi si yang kita doakan nggak mengimani itu, sama aja nggak bisa ini. Artinya nggak bisa sembuh. Kalau tadi Bapak Wigno menjelaskan tentang Skewa itu, Imam Skewa, 7 orang anak Imam Skewa, itu menyatakan mengusir roh jahat atau menengking sesuatu roh jahat, tidak mampu. Imam Skewa kan belum percaya konteksnya. Dia belum beriman kepada Yesus, sehingga dia tidak dapat mengusir roh-roh jahat tersebut. Melainkan berbalik, mereka yang diserang balik oleh si jahat, roh jahat tersebut. Jadi kalau kita sudah beriman, kita nggak mungkin lah kita yang kalah daripada si jahat. Mengusir roh jahat, mengusir orang yang kerasukan, tidak mungkin orang yang beriman tersebut kalah ataupun lari daripada yang didoakannya. Nah, itu Imam Skewa Bapak sampaikan, itu konteksnya orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita saksikan video Bapak Wigno tersebut. Saya akan ulas tiga kali bagian. 3 bagian saya bahas di sini apa yang kurang Alkitabiah. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar satu kebenaran yang harus kita mengerti. Sebab banyak orang yang tidak mengerti menjadi bingung melihat respon dari gereja, dari orang-orang percaya, dari para pengkhotbah, dari seluruh umat Tuhan di dunia ini. Responnya macam-macam.
bagaimana meresponi adanya virus COVID-19 ini. Tema dari topik kita kali ini adalah menengking COVID-19, virus COVID-19. Alkitabiahkah? Kalau Tuhan menghendaki namanya dipakai untuk menengking virus COVID, tentu saja tengkingan kita pasti efektif. Jadi kalau hari ini memang menengking diizinkan Tuhan, maka kita tengking dalam nama Yesus, virus COVID lenyap dari dunia ini. Langsung lenyap besoknya, atau nanti malam, atau sekarang juga. Tapi buktinya tidak. Meskipun ada banyak hamba Tuhan yang menengking-nengking, buktinya sia-sia. Nanti kali Pak, ya nanti itu sebab lain, bukan karena tengkingan. Oke, kita telah mendengar dan melihat video khotbah Bapak Wiknyo ini di menit ke-9 lewat 28 detik. Ada sedikit yang saya akan luruskan tentang beliau mengatakan orang menengking ataupun hamba Tuhan menengking coronavirus, terus tengking. Dia mengatakan sia-sia. Kata sia-sia ini untuk hamba Tuhan nggak cocok, saya rasa. Sia-sia artinya sesuatu yang dikerjakan tidak berarti. Saya ambil acuan Alkitabnya. Kenapa saya berani mengatakan ini harus dikoreksi? Seorang hamba Tuhan tidak layak ataupun tidak cocok mengatakan sia-sia dalam melakukan pekerjaannya, apalagi untuk Tuhan Yesus. Itu kata-kata yang paling anti dan pantang diucapkan. Saya ambil ayat Alkitabnya, bahwasannya kita tidak boleh sembarangan mengatakan sia-sia dalam beraktivitas, apalagi melayani Yesus, menengking sesuatu penyakit coronavirus yang harus dikeluarkan. Nah, ini saya baca ayatnya Pak, bahwasannya penyakit coronavirus itu kita lakukan, kita tengking terus. Kalau belum ada hasilnya bukan sia-sia. Nah, ini saya ambil ayatnya. Satu Korintus 15 ayat 58. Saya bacakan ya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi kalau Bapak katakan seorang hamba Tuhan menengking terus, sudah menengking coronavirus, sia-sia, itu suatu perkataan yang bisa melemahkan ataupun kita goyah dalam menghadapi situasi pandemi coronavirus ini. Kita jangan berhenti berdoa, terus menengking, terus progresif, terus berdoa, terus. Kalau kata Bapak katakan antara kesembuhan ilahi dengan kodrat manusianya, kita pun terus mempelajari Alkitab secara benar, sehingga yang dirubah bukan kesembuhan ilahi saja, jasmania fisik, tapi jasmania rohanianya juga disembuhkan. Karena tadi Bapak ada menyampaikan di dalam isi khotbah tersebut, menggunakan atau membuat KKR, kesembuhan ilahi atau kebangunan rohani, dilakukan bukan hanya kesembuhan fisik saja, tetapi rohani. Memang harus begitu. Makanya ada kebangkitan, kebangunan rohani, dan kesembuhan ilahi. Jadi KKR itu bukan hanya kesembuhan ilahi ataupun kesembuhan fisik saja,
tapi kesembuhan rohani. Karena setelah kita beriman dan mengaku dosa, artinya diampun dosa kita, kan rohani kita yang sudah mantap, sehingga kita bisa menerima kesembuhan tersebut dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kata sia-sia saya rasa nggak cocok diungkapkan dan tidak sesuai dengan Alkitabiah sebagai seorang pelayan Kristus yang sejati. Jadi kita memang harus mengerjakan terus. Hasil belum ada sekarang, hasilnya belum ada, terus progresif, doakan terus. Itulah pengikut Yesus. Jadi memberikan contoh. Itulah untuk urusan Bapak yang pertama, video tersebut saya ulas. Biarlah pemirsa menilai nanti. Mari kita saksikan untuk video yang berikut ini, yang kedua. Ketika Tuhan naik ke surga, terjadi kesembuhan fisik beberapa kali. Tapi setelah itu para rasul mengalami mujizat atau tidak ketika dibunuh? Tidak ada pertolongan dari Tuhan. Lalu bagaimana? Yang begitu nggak pernah dibahas. Oke, kita telah menyaksikan ulasan ataupun mendengar khotbah yang kedua dari Bapak Pendeta Dr. Wignyo MMMTH yang menyatakan di menit ke-17 sampai 50 detik Rasul tidak mendapat mujizat. Jadi kalau Bapak katakan Rasul setelah kenaikan Yesus Kristus tidak mendapatkan suatu mujizat ataupun tidak mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus, salah Pak. Saya luruskan. Jadi setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga, para rasul masih menerima mujizat. Kalau Bapak bawa konteks dalam mati syahid atau mati martir, Tuhan tidak menolong atau membiarkan saja, salah juga. Tuhan campur tangan di dalam itu. Tidak semua rasul mati syahid. Ada yang nggak mati syahid ataupun nggak mati martir. Rasul Yohanes yang selamat dan membuktikan bahwa kuasa Yesus ada, mujizat Yesus masih ada. Di dalam perjanjian baru mujizat Tuhan masih ada. Pertolongan Tuhan dalam perjanjian baru masih ada. Sekarang masih era zaman perjanjian baru. Dan terus ada mujizat Tuhan. Dalam situasi apa Rasul Yohanes ditolong Tuhan? Dalam situasi penangkapan dia dari tentara Romawi karena memberitakan Injil. Dia ditangkap dan diasingkan ke Pulau Patmos karena pada saat dia ditangkap dia mau dibunuh, mau digoreng dalam arti kata dalam kuali yang besar, wajan apa namanya, penggorengan yang besar, kuali, ada minyak goreng yang mendidih panas. Penggorengan itu bukan penggorengan kecil, penggorengan 2 meter kali 2 meter diameternya, 2 kali 2, berisi minyak panas. Apakah kita tidak melihat di situ mujizat Tuhan yang bekerja? Dia tidak apa-apa, nggak mati, nggak luka, nggak ada apa-apa. Nanti baca itu Wahyu 1 ayat 9 atau baca semua isi kitab Wahyu, bahwasanya Rasul Yohanes lah yang selamat dari kematian martir. Bahwasanya pada Rasul Yohanes ditunjukkan kuasa mujizat Tuhan. Pada Rasul terakhir masih ada, tidak berhenti mujizat tersebut. Akhirnya dia dipindahkan ke Pulau Patmos, diasingkan ke Pulau Patmos, tempat pengasingan para orang-orang terhukum pada zaman pemerintahan Romawi, dan di sana dia mendapat kelihatan. Itulah bukti satu Pak, dari mujizat Tuhan masih ada di perjanjian baru. Mari kita saksikan sesi video yang terakhir ini.
Masalahnya itu banyak orang mau hidup mudah, mau gampangan gitu. Ikut Tuhan mau gampang. Banyak orang ikut Tuhan supaya tokonya laris, supaya kaya, supaya bisnisnya mau omsetnya berlipat ganda. Apa bedanya orang ke dukun mintanya juga itu sama? Ini iman yang tidak murni. Oke, kita telah menyaksikan sesi video yang terakhir ini dari Bapak Pendeta Dr. Insinyur Wignyo Tanto MMTH, yaitu video yang terakhir yang menyatakan setiap orang berdoa kalau memintanya untuk berkat, supaya usaha dan tokonya berhasil, supaya usaha dan studinya berhasil, supaya dia disembuhkan. Tapi lebih identik dia menjurus kepada tokonya berhasil, minta menjadi kaya raya dan sebagainya, sukses dalam usaha, studi, dan berbagai hal lagi dia sampaikan tadi di dalam videonya. Saya rasa dia mengatakan di sini sesuatu yang nggak sesuai dengan Alkitab. Saya rasa kita berdoa kepada Yesus, seseorang berdoa kepada Yesus, meminta kepada Yesus supaya usahanya berhasil, tokonya berhasil. Dia bilang biar minta aja kepada dukun, sama saja. Tidak sama, Bapak. Tidak sama pemirsa YouTube sekalian. Kita berdoa kepada Yesus, meminta kepada dukun, tidak sama. Jangan menggagalkan keimanan kita. Jangan. Tidak sama. Ada buktinya, dasar kita, bukan saya yang bilang. Mari kita buka ayat Alkitabnya. Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Saya baca dulu yang untuk manusia atau dukun. Tadi Bapak katakan kalau manusia berdoa sama Yesus sama dengan meminta kepada dukun. Saya tolak itu. Mentah-mentah, salah. Jangan diambil jemaat ya. Berbahaya ini. Kita meminta kepada dukun, meminta kepada Yesus sama katanya. Sama artinya mengalegoriskan. Hermeneutik yang salah. Penafsiran yang salah. Jadi kalau kita mengalegoriskan dalam penafsiran, kita meminta kepada dukun, kita meminta kepada manusia, itu katanya sama dengan meminta kepada Yesus. Salah. Atau kita minta kepada Yesus, toko kita maju, pekerjaan kita bagus, sukses, kita minta ujian dalam nama Yesus, kita bisa mengerjakan soal-soal pekerjaan sekolah, dan ujian kita berhasil, dan segalanya. Dia bilang itu sama saja minta ke dukun. Salah, Pak. Jangan ya, Pak ya. Makanya saya klarifikasi dan saya tanggapan. Saya tanggapan di sini. Ayat pendukungnya ada, Pak. Bukan saya yang bilang, tapi dasar Alkitabnya ada. Yeremia 17 ayat 5. Saya bacakan ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Tuhan ini. Jadi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan dukun. Jadi kita tidak diperkenankan untuk meminta kepada dukun dan kepada manusia. Tapi kepada siapa kita meminta, memohon? Mari kita baca ayat berikutnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kita meminta kepada Tuhan, kepada Tuhan Allah, kepada Tuhan Yesus, kita minta. Jadi jangan mengalegoriskan suatu penafsiran, karena penafsiran yang salah bisa menyesatkan orang atau jemaat awam yang belum memahami Alkitab. Nah, itulah pembahasan saya untuk yang ulasan yang ketiga. Jadi saya hanya memberi tanggapan 3 saja di sini.
bahwasannya isi khotbah Bapak bagus dan membangun jemaat, tapi ada yang perlu di apa namanya, yang tidak sesuai Alkitab, jadi perlu saya luruskan, saya tanggapi. Tadi yang pertama mengatakan satu, sia-sia kita menengking coronavirus. Hamba Tuhan sudah banyak menengking coronavirus, tapi sia-sia kata Bapak, itu salah. Ayat Alkitabnya saya bilang itu salah, 1 Korintus 15 ayat 58. Tidak ada yang sia-sia dalam melakukan pekerjaan Tuhan apapun, pekerjaan Tuhan tersebut. Tidak ada yang salah. Yang kedua, Bapak mengatakan, saya ambil tadi dari khotbah tadi, Bapak menyatakan rasul-rasul tidak mendapat mujizat. Semua rasul mendapat mujizat dan dapat membuat mujizat. Petrus membuat orang berjalan, orang lumpuh berjalan. Rasul Paulus menggetarkan pintu penjara terbuka dengan doa dan pujian, terbuka, kaki terpasung kuat oleh tentara Romawi, tapi dia dengan doa dan pujian menggetarkan gempa bumi terjadi. Getar, itu mujizat Rasul Paulus, dan pertobatannya juga dari kuasa mujizat. Yang ketiga, Rasul Yohanes dibunuh, mau digoreng dalam kuali minyak yang panas banget mendidih, tidak mendapatkan luka apapun sedikit pun, dan dia akhirnya mati tua karena usianya sudah lanjut, kurang lebih 100 tahun lebih. Itulah rasul yang terakhir yang benar-benar mati tenang, aman, tentram, dengan putih semuanya. Jadi dia mendapat pertolongan Tuhan. Jadi kalau kata Bapak Rasul Petrus mati, Rasul Petrus ataupun si Paulus itu masalah perkenanan Tuhan, memang benar. Tapi kenapa dia mengalami mati syahid, Rasul Petrus maupun Rasul Paulus? Itu karena memang tugasnya sudah selesai, sudah berhenti tugasnya dikasih Tuhan. Bukan berarti dia nggak mampu membuat mujizat atau Tuhan tidak menolong. Jadi Rasul Petrus dan Paulus harus menggenapi bahwa dia harus mati syahid, mati martir. Artinya Rasul Petrus dan Paulus memang harus menggenapi, dia harus mati syahid, dan tugasnya sudah selesai, dan dia sudah menyelesaikan tugasnya sampai ke akhir finishnya. Makanya Rasul Paulus mengatakan, aku telah menyelesaikan sampai ke garis finish, pertandingannya sudah selesai, pertarungan hidupnya. Itulah kalau yang saya katakan mujizat daripada Rasul Yesus. Jadi Bapak katakan tadi Rasul tidak mendapatkan mujizat, salah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, berdoa meminta tokonya berhasil, naik pangkat, terus usahanya sukses. Bapak bilang katakan pergi sama saja kita ke dukun, salah saya katakan. Manusia harus mengandalkan Tuhan, meminta dalam segala apapun harus mengandalkan Tuhan. Jadi saya katakan tidak sama kita meminta kepada Yesus ataupun meminta kepada dukun. Jadi jangan mengalegoriskan penafsiran. Jadi penafsiran yang salah bisa menyesatkan orang yang mendengar atau jemaat yang mendengar atau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tanggapan saya untuk Bapak isi khotbah yang secara keseluruhan. Ada 3 poin yang saya luruskan supaya di sini saya tidak mengatakan khotbah Bapak tidak bagus atau melenceng, tidak. Khotbah Bapak bagus banget. Cuman ada yang harus saya luruskan. 3 poin saja tadi itu. Sia-sia itu saya koreksi tadi. Terus yang kedua, Rasul tidak ada mujizat, saya koreksi juga. Dan berdoa kepada dukun sama Yesus sama, itu saya koreksi juga. 3. Marilah Pak kita berhati-hati dalam berkhotbah, sehingga para pengkhotbah yang lain mendengar juga lebih enak, karena kita semuanya juga sekolah teologi dan menjelaskannya secara tuntas. Biarlah para pemirsa menilai nanti di sini, bahwasannya isi khotbah itu dapat juga nanti dilihat di sini saya upload semuanya. Dan bagi yang berkenan dan menerima berkat daripada penjelasan ini, minta di subscribe dan like dan share. Terima kasih. Salam, Tuhan memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.